Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Sakif Hanafi, santri kelas 11 SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Saya berasal dari Karawang. Hobi saya yaitu memanah, fotografi, dan juga berolahraga. Kurikulum mereka ini adalah kurikulum yang tahun lalu saya dapatkan di kelas 10, dan saya juga baru merasakan kurikulum mereka ini. Yang saya rasakan perubahannya itu di kurikulum mereka ini kita dapat mengekspresikan lebih banyak pemikiran kita untuk dituangkan dalam berbagai jenis pembelajaran seperti itu. Dan juga kurikulum mereka ini membebaskan kita dalam berpikir, belajar, jadi tidak hanya terpatok oleh satu ketentuan. Jadi kita bisa mengekspresikannya lebih banyak. Pengalaman saya ketika belajar menggunakan kurikulum mereka ini, yaitu saya sangat merasa antusias dan juga semangat. Karena apa? Karena kita bisa lebih mengeluarkan isi pikiran kita lebih bebas, dan guru juga hanya menjadi fasilitator saja, tidak masuk kepada santrinya gitu, hanya mendampingi dan kita bisa mengekspresikan lebih banyak. Pak Riki itu orangnya sangat lucu dan juga suka saling sapa kita di sekolah, di jalan, sering bersengkrama gitu. Sebagai guru biologi juga saya juga suka cara penyampaian belajarnya, cara mengajari anaknya, cara pendekatan dengan siswa-siswa di sini, terutama ke saya juga. Untuk kurikulum Merdeka sendiri itu dimulai dari perubahan paradigma. Jadi semua komponen atau semua stakeholder sekolah itu dilibatkan dalam penyusunan yang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Dimulai dari kurikulum itu gitu ya, dari KOSP-nya. Nah, KOSP ini tuh disetting atau dibuat sedemikian rupa yang menunjukkan potensi sekolahnya. Jadi kurikulum Merdeka itu sangat menonjolkan potensi sekolahnya. Bahkan nanti akan beda-beda. Misalkan untuk sekolah SMA Darut Tauhid Boarding School kan menonjolkannya lebih ke boardingannya gitu ya, ke pesantrenannya, kemudian ke kehidupan yang ada di sininya, ekologisnya atau eco-livingnya begitu. Sedangkan di sekolah lain kan misalkan di kawasan industri itu beda lagi, tidak akan sama dengan kita. Nah, itu disusun dalam KOSP namanya. Setelah di KOSP itu kemudian baru mulai ke perangkat ajarnya. Perangkat ajarnya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mungkin disebutnya RPP ya. Kalau sekarang itu ke modul ajar gitu. Nah, itu settingan-settingan atau poin-poin yang ada di dalamnya juga itu mengalami perubahan-perubahan. Meskipun ya kalau untuk guru itu mungkin perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Kalau ada tinggal setting penggantian misalkan kompetensi dasar ke capaian pembelajaran begitu, tinggal ada beberapa hal-hal yang istilahnya diganti begitu, tapi prinsipnya hampir sama begitu. Nilai-nilai kepesantrenan itu justru tadi ya dibahas di awal menjadi salah satu potensi dari sekolah Darut Tauhid Boarding School ya begitu. Nilai-nilai kepesantrenan ini disisipkan dalam pembelajaran yang meningkatkan karakter atau yang melatih karakter begitu pembelajarannya. Misalkan seperti kalau di DT itu kan yang terkenalnya jargonnya karakter baku ya, baik dan kuat. Nah, itu dimasukkan tuh ke dalam pendidikan karakternya.
Yang kalau dalam kurikulum Merdeka itu disebutnya profil pelajar Pancasila begitu. Kalau untuk guru dalam sekolah penggerak itu jadi motornya gitu ya. Jadi mulai dari guru-guru itu tidak bergerak sendiri-sendiri tapi berkolaborasi. Dan untuk kurikulum Merdeka itu memungkinkan pelajarannya itu tidak satu-satu. Misalkan biologi, fisika, kimia itu bisa dijadikan dalam satu terintegrasi, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Proyeknya ada dua, ada proyek pelajaran yang dalam intrakurikuler, ada juga kokurikuler. Kalau kokurikuler itu lebih ke profil pelajar Pancasila. Jadi proyeknya lebih proyek profil pelajar Pancasila, beda lagi di luar dari yang kurikuler ini, intrakurikuler ini. Kalau menurut saya sangat mendorong. Kenapa sangat mendorong? Karena ruh dari pembelajaran yang diusung dalam kurikulum Merdeka ini adalah yang satu, pembelajarannya itu diantaranya berdiferensiasi, disesuaikan kebutuhan siswa. Dan tentunya, kenapa harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa? Karena pembelajarannya itu prinsipnya adalah student center. Jadi guru itu sebagai fasilitator, semuanya yang aktif itu siswanya, begitu. Dan pembelajarannya itu digiring supaya siswa ini bisa menyelesaikan atau memecahkan permasalahan-permasalahan di lingkungannya, baik saat ini ataupun yang di masa yang akan datang, begitu. Kalau untuk peranan lebih ke yang pertama mungkin menstimulus apa ya istilahnya, karena kan ada beberapa guru juga yang istilahnya agak susah ya untuk berubah gitu paradigmanya dari kurikulum yang biasa ke kurikulum ya yang sebelumnya atau ke kurikulum Merdeka sekarang gitu. Itu agak sulit tuh. Ya agak sulit. Kemudian setelah distimulus, kemudian dari komite ini berperan sebagai leader atau berperan sebagai inisiator begitu, mengajak guru-guru yang lain atau komponen-komponen dari sekolah yang lain untuk semua aktif dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini.